Alkisah, menurut cerita para orang tua, suatu hari daerah Puger tiba-tiba diserang oleh segerombolan perampok yang dipimpin oleh Arya Gledek dengan panglima perangnya Abdurasid. Kedatangannya yang tiba-tiba tersebut membuat Patih Puger yang bernama Reksonegoro tidak sempat minta bantuan kepada Ki Kertonegoro di Bondowoso. Penduduk desa banyak yang menyerah. Alun-alun Puger sudah dikuasai pemberontak dan penduduk diperintahkan bersorak-sorai sebagai tanda kemenangan. Pendopo pun sudah dikepung. Patih Puger merasa bingung karena jumlah pasukannya kalah banyak dibandingkan dengan jumlah pasukan pemberontak. Jika menyerah, ia merasa malu, dan jika lari takut terbunuh. Tanpa disadarinya, ia sudah dikepung oleh pemberontak dengan pedang terhunus. Jangan melawan atau melapor, pedang ini akan memenggal kepalamu. Baiklah, saya tidak akan melawan atau melapor kepada Ki Kertonegoro, kata Patih Puger, berpura-pura menyerah dan mengikuti kemauan musuh dengan harapan akan dilepaskan. Akhirnya, ia pun dilepaskan. Kesempatan ini digunakan oleh Patih Puger untuk menulis surat kepada Ki Kertonegoro secara diam-diam. Ia memberitahukan bahwa Kadipaten Puger telah dikuasai musuh dan semua mantrinya telah menyerah sebelum melakukan perlawanan karena jumlah musuh lebih banyak dari pasukannya. Di samping itu, keesokan paginya musuh yang dipimpin oleh Arya Gledek dan Abdurasid akan berangkat menuju Bondowoso. Mi katanya, "Paman tolong sampaikan surat ini kepada Ki Patih Kertonegoro di Bondowoso. Hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh pihak sekutu." "Baiklah tuanku, perintah tuanku segera hamba laksanakan." Tidak beberapa lama kemudian, sampailah surat itu ke tangan Ki Kertonegoro. Setelah membaca surat itu wajahnya merah padam, menahan marah. "Bedebah kau Arya Gledek, tunggu pembalasanku," katanya sambil mengepalkan tangan. Ki Kertonegoro segera mengumpulkan para mantri dan prajurit untuk merundingkan cara menumpas pemberontakan Arya Gledek. Di hadapan para abdinya, ia berkata dengan lantang, "Wahai paman sekalian, daerah Puger sudah dikuasai oleh sekutu Arya Gledek. Bahkan, besok mereka akan menyerbu kemari. Kita akan menerima kedatangannya dengan cara kita sendiri. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya." Para abdi pun merasa berang dan marah karena daerah kekuasaan Bondowoso sudah direbut oleh Arya Gledek. Dengan suara lantang, mereka pun menjawab, "Setuju, kita harus rebut kembali wilayah kita." Mereka mengepalkan tangan dan mengacungkan senjata ke atas sebagai tanda bahwa mereka siap menghadapi musuh. Semua pasukan dengan senjata di tangan segera meninggalkan kota menuju perbatasan desa Sumber Pandan. Di desa itu mereka berhenti. "Karena hari sudah larut malam, sebaiknya kita beristirahat dulu. Besok pagi kita lanjutkan perjalanan." Ketika mereka selesai mendirikan kemah, tiba-tiba datang utusan Ki Patih Arya Gledek. Utusan diterima oleh Ki Patih Kertonegoro. "Sembah bakti tuanku, hamba menyampaikan surat dan memberitahukan bahwa Arya Gledek besok pagi akan menuju Besuki dengan tujuan menata agama warga Besuki, karena telah terjadi pertentangan agama di sana. Untuk itu, sebelum menuju Besuki, beliau akan singgah di Bondowoso. Semoga tuanku bersedia menyambutnya dengan jamuan bagi menteri dan pasukannya." Dengan menyembunyikan rasa marah, Ki Patih Kertonegoro pun menjawab, "Baiklah paman, sampaikan salamku kepada Arya Gledek. Katakan bahwa kami akan menerima kedatangannya di Bondowoso dengan senang hati." Demikianlah pesan dan isi surat yang dijawab kembali oleh Bupati Bondowoso. Utusan Arya Gledek pun mohon diri kembali ke Puger. Sekembalinya utusan Arya Gledek ke Puger, sebagai orang yang telah menguasai surat menyurat dan berpengalaman cukup lama, membabat hutan belantara sebelum menjadi Bondowoso, Ki Patih Kertonegoro mengamati kembali kedua isi surat tersebut. Ia merasa perlu waspada dan hati-hati. Ki Patih Kertonegoro menyuruh pasukannya membuat medan untuk bertempur menghadapi lawan, dan atas keputusannya, perang dilakukan di Sentong. Ia memberitahu Patih Besuki bahwa Puger sudah jatuh ke tangan musuh dan besok pagi musuh akan menuju Besuki. Selanjutnya, Ki Patih Kertonegoro membalas kembali surat Arya Gledek dengan bahasa yang halus dan sopan bahwa kedatangan Arya Gledek sangat dinantikannya. Jika tidak dipahami benar-benar, isi surat itu memberi kesan bahwa Patih Kertonegoro telah menyerah. Surat yang telah diberikan kepada Arya Gledek itu berbunyi sebagai berikut. "Kedatangan Arya Gledek sangat kami tunggu-tunggu di Bondowoso.
dan jangan khawatir, kami telah menyediakan jamuan makan, serta tempat peristirahatan secukupnya, sebagaimana layaknya tuan rumah menyambut tamu, hanya tinggal memotong lembu dan kambingnya saja. Hanya permintaan Ki Patih Kertonegoro, jika Arya Gledek hendak datang, sebaiknya persenjataan diletakkan sebagai tanda hati yang suci dan bebas dari rasa prasangka. Di Kadipaten Puger, setelah membaca surat itu, Arya Gledek pun merasa lega hatinya. Bagus, bagus, katanya sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah Ki Patih Kertonegoro bersedia menerima kedatangan kita? Tanya seorang pengikut Arya Gledek. Benar, benar. Dan tidak hanya itu, inilah perang tanpa perlawanan. Hah, 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 hah. Ini tanda bahwa Patih Bondowoso itu telah menyerah. Buktinya, ia bersedia menjamin dan menyediakan jamuan makan untuk pasukanku, katanya dengan wajah gembira dan percaya diri. Ternyata mereka sangat penakut, hahaha, kata pengikut Arya Gledek sambil tertawa mengejek. Alkisah di Kadipaten Besuki, Ki Patih Besuki menerima surat dari Ki Kertonegoro, lalu membacanya sambil bergumam. Bagaimana mungkin Patih Puger dengan pasukan andalan yang begitu kuat, semudah itu menyerah kepada pemberontak yang tidak lain adalah bawahannya sendiri? Mereka tidak melakukan perlawanan? Apa hanya ingin mencari selamat? Demikianlah yang ada dalam pikiran Ki Patih Besuki. Akan tetapi, akhirnya Patih Besuki menyadarinya alasan-alasan yang disampaikan dalam surat tersebut. Ia pun berserah diri, semua diserahkan pada kehendak Tuhan, kalau memang pemberontak sampai menginjakkan kakinya di Kadipaten Besuki. Kedatangan Arya Gledek dan pasukannya di perbatasan Kadipaten Bondowoso disambut meriah oleh pasukan Patih Kertonegoro. Salam, terima kasih, sambutannya yang sangat mengesankan. Demikian kata Arya Gledek kepada Ki Patih Kertonegoro yang menyambutnya dengan senyum ramah. Ki Patih Kertonegoro mempersilakan tamunya masuk melalui jembatan yang sudah dihiasi janur dan bunga-bunga layaknya menyambut kedatangan tamu agung. Sambutan yang begitu hangat dan kekeluargaan itu membuat Arya Gledek dan pasukannya terlena. Arya Gledek tidak bisa membaca suasana dan siasat peperangan yang tengah dilakukan oleh Ki Patih Kertonegoro. Padahal, tiang-tiang pancang jembatan itu sudah dilonggarkan sebagai taktik agar siapapun yang melewatinya akan jatuh ke dalam jurang. Di samping itu, dibuatkan pula barak tempat peristirahatan di sebelah utara sungai dan dihiasi janur, bunga-bunga, serta dilengkapi gamelan sebagai hiburan, mengingat pasukan Arya Gledek yang kelelahan karena perjalanan jauh. Untuk keamanan tamu, di sebelah utara sungai disiapkan pasukan keamanan dengan seragam dap senjata lengkap. Akan tetapi, di sebelah selatan sungai disiapkan pula pasukan penyamar yang telah terlatih di tempat-tempat strategis untuk memukul habis pasukan Arya Gledek. Pasukan Arya Gledek disambut bunyi gamelan mendayu-dayu, sedangkan pasukan di sebelah utara terus mendesak ke tebing sungai di sebelah utara. Pasukan Arya Gledek terperangkap melewati jembatan karena penuh sesak oleh pasukan Arya Gledek, jembatan pun ambruk. Pasukan kuda pun terjatuh ke dalam jurang sungai yang cukup dalam. Kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh pasukan Patih Kertonegoro untuk membinasakan musuh-musuhnya. Pertempuran pun tidak dapat dihindari. Perang tanding adu ketangkasan memainkan pedang dan parang berlangsung sengit. Pasukan penyamar memukul dari sebelah selatan sungai, sedangkan pasukan dari utara terus mendekat ke tebing sungai sebelah utara. Pasukan Arya Gledek pun sulit melakukan perlawanan karena mendapat serangan secara mendadak hingga mereka pun terdesak mundur. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh tentara Ki Kertonegoro untuk memukul habis pasukan Arya Gledek. Dengan membabi buta, mereka pun terus mengejar, yang melawan dibunuh, yang menyerah ditahan. Panglima Perang Abdurasid dipenggal lehernya. Pasukan Bondowoso terus mengejar sisa-sisa pemberontak yang melarikan diri. Arya Gledek pun tertangkap, kemudian dieksekusi. Sebagai wujud kemenangan melawan pemberontak Arya Gledek, rakyat Bondowoso mengarak kepala Abdurasid dan Arya Gledek ke lapangan desa Mandar dan diletakkan di tiang pancang untuk dipertontonkan kepada masyarakat bahwa pemberontak telah berhasil dikalahkan. Meskipun demikian, pengejaran terhadap sisa-sisa pasukan Arya Gledek tidak berhenti. Ki Patih Kertonegoro memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar.
Kita harus menghabisi sisa-sisa pasukan Ki Arya Gledek supaya kelak tidak ada pemberontakan lagi. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Patih Puger yang berpura-pura menyerah itu. Patih Puger menghaturkan sembah kepada Ki Patih Kertonegoro. Maafkan atas keteledoran hamba sehingga Puger sampai jatuh ke tangan pemberontak. Ki Patih Puger, terimalah hadiah dariku, kata Ki Patih Kertonegoro sambil menghunuskan pedang tunggul wulung buatan Ki Bawean. Melihat kemarahan Ki Patih Kertonegoro, Ki Patih Puger dengan cepat berlutut sambil menyembah dan mohon ampun serta mengutarakan alasan yang sebenarnya dirinya menyerah kepada Arya Gledek. Mendengar alasan yang diutarakan Patih Puger, kemarahan Ki Patih Kertonegoro sedikit demi sedikit reda, dan Ki Patih Puger pun dimaafkan. Akhirnya, Ki Patih Puger dan pasukan Ki Patih Kertonegoro melanjutkan pengejaran terhadap pemberontak dengan menyisir wilayah Puger untuk membebaskan mereka yang ditawan dan membawa pasukan pemberontak yang menyerah ke Bondowoso agar dapat diadili. Mereka akan diserahkan ke Karisidenan Besuki untuk menjalani pengadilan lebih lanjut. Pemberontak yang melawan diputuskan dibuang ke Banjarmasin. Setelah sisa-sisa pasukan pemberontak Arya Gledek berhasil ditumpas, rakyat dikumpulkan di alun-alun Bondowoso. Dengan disaksikan rakyat Bondowoso, kepala Arya Gledek dan Abdul Rashid ditanam di tengah alun-alun dengan upacara resmi. Ki Ronggo memberikan sambutan. Wahai rakyatku sekalian, hari ini kita telah berhasil menumpas para pemberontak yang akan mengacaukan Kadipaten Bondowoso. Kita telah menang melawan orang-orang yang akan memaksakan kehendaknya. Ini adalah pengalaman dan pelajaran berharga untuk kita semua. Barang siapa mengancam, berkata sombong, berbuat melanggar perintah agama, dan hendak mengganggu serta menggulingkan pemerintahan Bondowoso yang sah, maka ia akan bernasib sama seperti Arya Gledek dan Abdul Rashid. Jangan lewatkan momen seru. Pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Jadilah bagian dari perjalanan kami. Berlangganan dan dukung channel kami dengan menyukai dan berbagi video-video menarik kami. Mari kita menjelajahi dunia bersama dan menemukan keindahan dalam setiap cerita yang kami bagikan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasimu.